kulihat bukti kasihmu, kau menderita gantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, kau menderita gantikanku. Kau gantikan dengan darah-Mu, kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih, kau tebus hidupku. Untuk apa aku di sini menatap masa depan yang tak pasti, kegelisahan hatiku tak tahu arah yang kutuju, pergumulan dan tantangan menghimpiku.
sampai Tuhan menemukanku, nyatakan kasih-Nya yang Pagi ada Bu Maria. bagiku, dan Dia tuntun langkahku, temukan tujuan hidupku, damai dan sukacita melingkupiku. Sekarang ku mau hidup memuliakan-Mu, menceritakan kasih anugerah-Mu bagiku. Yesus, Engkaulah Tuhanku, tujuanku, teladanku. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur sekali lagi kita boleh bersama-sama datang pada pagi hari ini. Mengucap syukur juga kita sampai di hari yang kedua Purpose Driven Life, hidup yang bertujuan hari ini. Mari kita akan mengawali pagi ini dengan bersama-sama berdoa pembukaan. Tuhan, inilah setiap kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau mengetahui apa yang menjadi keluh kesah kami saat ini. Maka Engkau mengetahui pengharapan-pengharapan kami. Dan kami yakin percaya Tuhan sudah mengatur semuanya di dalam hidup kami. Ajar kami melihat bahwa rancangan-Mu begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Ketika kami kembali bangun di pagi hari, kami melihat Tuhan boleh berkasih karunia kepada kami satu hari lagi. Biarlah kami boleh mengisinya. Biarlah kami boleh menghidupinya dengan hidup yang hanya bersandar dan berserah kepada pimpinan-Mu. Kami menyerahkan setiap kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Sucikan dan layakkan kami, supaya kami benar-benar berkenan di hati-Mu, sehingga ibadah pada pagi hari ini boleh benar-benar berkenan di hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sampai di hari yang kedua, yang dikatakan bahwa ada bukanlah suatu kebetulan. Untuk itu, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita akan menyanyikan pujian, Kau telah memilihku. Ungkapkan rasa syukur kita bahwa Tuhan telah memilih kita. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Bapakku. Telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas kemurahan-Mu. Jadikan
Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsa. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Bapakku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas kemurahan-Mu. Oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Amin. Dia telah memilih kita dan kita bersyukur untuk segalanya. Yesaya 44 ayat 24 dalam satu versinya mengatakan, Aku adalah penciptamu, engkau ada dalam pemeliharaanku, bahkan sebelum engkau dilahirkan. Dalam versi terjemahan baru dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Di dalam hari ini kita bersama-sama melihat satu tema, yaitu Anda bukanlah suatu kebetulan. Anda bukanlah suatu kebetulan. Dikatakan di sini, next. Kita hidup karena memang Tuhan ingin menciptakan kita. Kalau kita melihat bersama-sama di dalam kehidupan kita, tentunya kita memiliki yang namanya akte kelahiran. Di situ tertuliskan kota dilahirkan, tanggal dilahirkan, sampai detil ke jam. Kemudian disebutkan nama dari bayi yang baru dilahirkan, pasangan dari suami, istri, ayah siapa, dan ibu siapa. Nah, kita semua pasti memiliki yang namanya akte kelahiran. Akte yang menunjukkan bahwa kita lahir di suatu tempat, di jam yang tertentu. Nah, ternyata di dalam kehidupan kita sebenarnya kita perlu menyadari bahwa hidup kita bukan hanya sekedar akte kelahiran. Tetapi ternyata lebih dalam daripada itu. Mengapa demikian? Karena kita ini sudah ada di dalam pikiran Tuhan. Kita sudah ada di dalam rencana Tuhan.
lebih dari sekedar akte kelahiran. Nah, hari ini dikatakan kita bukanlah suatu kebetulan. Kita hidup karena memang Tuhan ingin menciptakan kita. Nah, kita akan melihat beberapa hal yang berkaitan tentang hal ini. Yang pertama, Tuhan merancang setiap bagian dari tubuh kita. Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14 mengatakan bahwa aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Menarik sekali ketika Tuhan merancang setiap bagian dari tubuh kita. Tuhan itu sudah menentukan dari awal mulanya warna kulit kita, rambut kita, ras kita. Bahkan setiap talenta yang kita miliki dan kepribadian karakter yang kita miliki, Tuhan sudah menentukan dari awalnya. Tuhan sudah merancangkan semuanya. Termasuk ketika kita boleh melakukan ini dan itu, nantinya akan menjadi apa. Itu juga Tuhan sudah merancangkan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya yang kedua yaitu Tuhan menjadikan kita untuk suatu maksud. Kapan kita itu lahir? Berapa lama kita hidup di dunia ini? Bahkan bagaimana kita itu dilahirkan? DNA apa? Orang tua yang bagaimana? Mazmur 139 ayat yang ke-16 mengatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Yang ketiga bahwa Tuhan tidak pernah melakukan apapun tanpa sengaja. Ia tidak pernah membuat kesalahan di dalam setiap kondisi yang kita miliki. Efesus pasal 1 ayat yang ke-4a mengatakan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Selanjutnya yang keempat yaitu Tuhan sedang memikirkan kita bahkan sebelum Ia menciptakan bumi. Tuhan itu sudah merancang semua itu di dalam ketepatan yang luar biasa. Ia tidak bertindak secara sembarangan. Menariknya bahwa keunikan alam semesta ini seperti matahari, bulan, dan bintang, dan banyak hal semesta, alam semesta, keunikan-keunikannya itu diciptakan dengan spesifikasi yang begitu detail dan tepat untuk kehidupan manusia. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 18 mengatakan bahwa atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, karena kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Seorang bernama Dr. Michael Denton, peneliti senior dalam bidang genetika molekular manusia mengatakan bahwa semua bukti dalam ilmu biologi menyadari bahwa kosmos itu begitu dirancang secara khusus untuk kehidupan manusia. Maka dikatakan dalam Yesaya 45 ayat 18 mengatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi itu bukan supaya untuk dikosong, tetapi untuk didiami. Ia yang adalah Tuhan bersusah payah menciptakan alam semesta untuk kita. Mengapa? Karena kita sebenarnya diciptakan sebagai objek khusus dari kasih Tuhan.
Tuhan menciptakan kita supaya Ia dapat mengasihi kita. Tuhan menciptakan kita supaya Ia dapat mengekspresikan kasih-Nya. Karena Allah adalah kasih. Kasih sendiri adalah esensi dari karakter Tuhan. Yesaya pasal 46 ayat 33 sampai yang keempat mengatakan, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ingatlah bahwa ada Tuhan yang telah menjadikan kita untuk suatu tujuan. Suatu kehidupan ketika kita punya arti yang lebih dalam dari itu. Kita dapat menemukan arti dan tujuan itu apabila kita menjadikan Tuhan sebagai pokok acuan di dalam hidup kita. Roma pasal 12 ayat yang ketiga, dan dalam salah satu terjemahan MSG, versi MSG mengatakan, satu-satunya cara yang tepat untuk memahami diri kita adalah dengan mengerti siapakah Tuhan dan apa yang Ia lakukan untuk kita. Mengucap syukur sekali lagi bahwa kita diciptakan bukan kebetulan, tetapi ada rancangan Tuhan yang lebih sempurna, yang lebih besar, untuk kita boleh ada menghidupi Dia, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Ketika kami melihat hari-hari yang sudah kami lewati, sampai hari ini, berapapun usia kami, ajar kami menyadari bahwa Engkau punya rancangan khusus di dalam hidup kami. Engkau punya gambaran yang lebih dari apa yang kami pikirkan saat ini. Engkau melebihi pemikiran kami, memelihi jangkauan apa yang ada di diri kami. Engkau mengerti, bahkan mengerti karena kami ada di dalam tangan-Mu. Kami ada di dalam pikiran-Mu, kami di dalam rencana-Mu. Rencana besar yang kadang kami masih belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Rancangan besar yang kami tidak tahu kami akan melakukan apa untuk ke depan, dan apapun yang kami lakukan kami tidak tahu. Kami terbatas hanya sampai di sini. Tapi kami yakin percaya bahwa karya Tuhan masih belum selesai di dalam hidup kami. Karya Tuhan boleh tetap memampukan kami untuk tetap menapaki kehidupan kami ke depan. Kami rindu, kami tetap berpegang kuat kepada rencana dan maksud-Mu dalam hidup kami. Kadang kami tidak tahu, tapi kami tahu dengan siapa kami berjalan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa, pergumulan dunia, terutama kondisi pergolakan yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia. Kondisi yang tidak mudah saat ini yang harus dialami oleh Ukraina. Kehidupan yang penuh dengan kegelisahan, ketakutan. Banyak anak-anak Tuhan di sana juga yang mengalami kondisi yang sama. Begitu juga rohaniwan-rohaniwan yang ada di sana. Mereka begitu bingung dengan kondisi yang dihadapi. Kasihani mereka, Tuhan. Mampukan mereka untuk tetap bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Kami melihat dari tayangan-tayangan yang ada, bagaimana
orang tua, seorang ayah harus meninggalkan keluarganya untuk berperang dan berpisah. Belum tentu mereka akan kembali lagi berkumpul dengan keluarganya. Ketika mereka berperang pun mereka memuji nama Tuhan. Tuhan mampukan mereka tetap bertahan di dalam iman kepercayaannya ini. Mampukan mereka tetap memiliki hati hanya untuk Tuhan. Begitu juga untuk kerohanian yang ada, rohaniwan-rohaniwan yang ada pada saat itu. Tuhan mampukan mereka untuk tetap boleh menguatkan orang-orang yang ada di sana. Mampukan rohaniwan berserta juga dengan orang-orang yang Kristen di sana boleh menjadi kesaksian dan berkat setiap kehidupan mereka. Dan saat ini kami menyerahkan juga untuk pihak Rusia yang masih betul ingin menguasai dan ingin menghancurkan. Berikan kesadaran untuk mereka untuk boleh melihat, untuk boleh mereka sadar apa yang mereka lakukan. Kami menyerahkan kondisi yang ada ini ke dalam tangan-Mu. Next. Kita lanjutkan juga dengan doa kita untuk bangsa negara Indonesia. Tuhan, Kau mengetahui juga untuk kondisi bangsa kami. Kasihanilah setiap kami ya Tuhan. Ketika kami masih bergumul dengan kondisi COVID Omicron yang belum selesai sampai saat ini. Kami tidak tahu sampai kapan. Tetapi biarlah Tuhan berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami ini. Bangsa kami ini melihat siapa Tuhan di dalam hidup kami. Mampukan setiap anak-anak Tuhan untuk boleh jadi kesaksian dan berkat. Dan pada saat ini kami juga menyerahkan orang-orang yang terpapar. Banyak orang yang terpapar dalam kondisi saat ini. Tuhan beri topangan-Mu, beri kekuatan-Mu untuk setiap orang-orang yang terpapar ini boleh tetap melihat Tuhan, mengandalkan kepada Tuhan. Mungkin dari antara rakyat ini ada yang kehilangan anggota keluarga karena COVID ini. Ada juga dari jemaat kami. Tuhan berikan kekuatan penghiburan-Mu. Satu situasi yang tidak mudah, tetapi kami tetap harus melangkah. Menyerahkan juga penanganan-penanganan yang ada dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Kebijakan-kebijakan biarlah boleh ditaati dengan baik dan rakyat juga boleh melakukan protokol kesehatan. Berbagai kebijakan peraturan yang ada biarlah itu boleh ditaati sehingga membawa kebaikan. Sehingga penularan COVID ini tidak menjadi penyebar kemana-mana. Menyerahkan untuk kondisi pergumulan ekonomi saat ini di dalam bangsa ini. Mampukan biarlah Tuhan sendiri yang boleh berkasih karunia, memimpin semuanya. Mampukan juga Tuhan berikan hikmat untuk boleh ada pekerjaan-pekerjaan yang boleh dikerjakan untuk menghidupi seluruh anggota keluarga. Kami menyerahkan pergumulan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam kondisi COVID ini, kami menyerahkan juga untuk pemberian vaksin booster yang masih terus dilakukan. Tuhan kiranya pakai ini semua boleh menambah imunitas tubuh rakyat kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya kita berdoa untuk gereja kita. Next. Gereja GKA Immanuel. Tuhan, kami mengucap syukur untuk gereja kami. Di mana kami boleh tetap beribadah, kami boleh tetap berkomunitas sampai saat ini. Mengucapkan syukur ya Tuhan, Tuhan pasti menyertai, memakai GKA Immanuel sampai saat ini. Kami menyerahkan setiap rohaniwan yang ada,
untuk majelis-majelis pengurus komisi aktivis yang ada. Mampukan Tuhan boleh memberikan kepada mereka hati untuk tetap bersandar berserah kepada Tuhan. Persatukan kami untuk boleh memberikan pelayanan hanya untuk Tuhan. Menyerahkan untuk acara Paskah di dalam rangkaian 40 hari ini, mampukan setiap jemaat yang sudah berkomitmen, boleh mereka benar-benar mengikuti dengan setia. Kami tahu ini bukan satu hal yang mudah, tetapi ketika kami mengatakan ya, biarlah itu benar-benar kami lakukan. Tuhan mampukan kami semua boleh menyelesaikan 40 hari yang bertujuan ini dengan hati yang hanya berfokus hanya kepada Tuhan. Menyerahkan juga untuk acara Paskah setelah 40 hari ini. Biarlah kami boleh memahami arti pengorbanan Yesus sekali lagi di tahun ini bagi setiap kami. Mampukan kami boleh menghidupi kehidupan sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus. Mampukan kami untuk melihat arti pengorbanan Kristus di dalam hidup kami. Menyerahkan acara HUT yang ke-40 ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin semuanya. Di dalam setiap persiapan-persiapan, panitia yang sudah terbentuk. Mampukan setiap bagian boleh tetap dipakai untuk menjadi satu tim mempersembahkan atau ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya, kita juga menyerahkan untuk jemaat yang ada, pergumulan jemaat dan simpatisan yang ada. Di dalam kondisi yang tidak mudah saat ini, pergumulan-pergumulan harus dihadapi. Mampukan ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, baik yang berusia lanjut saat ini, mungkin kondisinya lemah dan harus terbaring di tempat tidur. Tuhan beri belas kasihan-Mu. Tuhan kiranya Tuhan boleh memakai setiap konsultasi dengan dokter. Begitu juga obat-obatan boleh diminum menjadi sarana kesembuhan buat mereka. Mampukan juga untuk yang merawatnya. Tuhan berikan kemampuan, kesabaran, kekuatan daripada Tuhan. Menyerahkan untuk keluarga-keluarga di dalam mungkin kondisi yang tidak mudah, kondisi saat ini yang bergumul dalam masalah ekonomi. Tuhan mampukan mereka tetap belajar bergantung kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kurangnya pimpin, memberikan hikmat apa yang harus mereka lakukan untuk menghidupi perekonomian keluarga. Menyerahkan juga untuk pergumulan anak-anak di dalam sekolah, dalam mempersiapkan ujian-ujian sekolah. Ketika mereka tetap harus online sampai saat ini. Menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Menyerahkan setiap anak-anak di dalam studi mereka, keluarga kami ini ya Tuhan, baik yang ada di Malang, di luar kota, bahkan di luar negeri. Mampukan mereka tetap jadi kesaksian dan berkat. Menyerahkan pergumulan anak-anak muda di gereja kami ini di dalam mencari pekerjaan. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan buka jalan. Untuk mereka yang bergumul di dalam masalah teman hidup, Tuhan mampukan mereka, Tuhan berikan kepada mereka hikmat. Untuk mereka boleh memilih pasangan hidup yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. Sehingga mereka memiliki akhirnya keluarga yang boleh mencintai Tuhan. Sehingga mereka tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Menyerahkan usaha pekerjaan setiap jemaat dan simpatisan yang ada, Tuhan berkati semuanya. Dan kami rindu seluruh jemaat dan simpatisan yang ada memiliki kehidupan yang indah. Iman yang bertumbuh makin dekat dengan Tuhan. Memiliki hati hanya untuk Tuhan. Menyerahkan fokus hidup mereka hanya kepada Tuhan. Menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Untuk boleh dipakai menjadi alat kesaksian.
dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui setiap kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Saat ini saya mempersilahkan setiap kita boleh berdoa pribadi di hadapan Tuhan. Nyatakan segala hal di dalam pergumulan kita yang paling dalam. Ya kemudian mungkin kita tidak bisa menceritakan kepada orang lain. Saya memberikan waktu sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah setiap kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan segala pergumulan yang kami hadapi. Kami menyerahkan setiap kami yang bergumul di dalam masalah kesehatan. Menyerahkan kami masing-masing ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Untuk Tuhan boleh tetap berkasih karunia bagi kami. Untuk tetap Tuhan mampukan kami melangkah dalam kondisi yang kadang tidak mudah ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau memegang seluruh kehidupan kami. Engkau memegang rencana yang begitu besar yang akan kami lakukan ke depan. Karena kami menyadari bahwa kami ada bukan hanya sebagai satu kebetulan. Tetapi ada rancangan Tuhan yang akan kami kerjakan kemudian. Ada rancangan Tuhan, karya Tuhan yang masih belum selesai untuk kami lakukan. Kami menyerahkan setiap keluarga kami masing-masing ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Menyerahkan setiap mereka masing-masing. Mampukan ya Tuhan untuk kami boleh tetap belajar. Menyerahkan kehidupan kami hari lepas hari ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Tidak bersandar dengan kekuatan kami sendiri dan kemampuan kami sendiri. Tetapi kami hanya bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang sudah Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu, kami ingin menutup doa pagi kami pada pagi hari ini dengan doa yang sudah Kau ajarkan bagi setiap kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala dosa kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati setiap kita. Selamat berkarya.